Tempat lain adalah ini ya, gumuk yang sejak lama sudah terlihat adalah ini. Nah, ini gumuk pertama yang terlihat tampak di permukaan. Nah, besi-besi ini adalah baru ya. Tembok juga di sekitar ini adalah bangunan baru. Yang membuat adalah Kundo Kabudayan ya, Dinas Kebudayaan yang didukung oleh pariwisata. Tapi saya tidak akan berbicara tentang unsur budaya. Saya hanya menyampaikan masalah situs yang berhubungan dengan geologi. Nah, dua tempat ini ya, ini yang pertama kali muncul di permukaan. Jadi di bawahnya, di sekitarnya ini dulu masih pasir-pasir. Nah, saya mengadakan praktek lapangan tentang geologi beberapa puluh tahun yang lalu. Yang saya lihat hanya ini. Maka di daerah di sekitar ini, yang sekarang rumah-rumah ini dulunya belum ada rumah. Jadi hanya ada rumah yang di atasnya menggunakan rapak ya. Di bawahnya itu gedek atau dari bambu rumah. Itu pun tidak permanen, hanya ada 3 bangunan. Di sepanjang Parangkusumo ini hanya ada 3 bangunan. Jadi jalan juga belum ada ya. Jadi masih unsur-unsur alam. Nah, seperti apa unsur-unsur alam nanti akan saya cocokkan di sekitar ini. Yang asli terlihat di Parangkusumo atau Parangtritis pada umumnya, karena yang namanya kampung dulu belum ada ya, settlement itu belum ada, permukiman tidak ada, jadi unsur-unsur bangunan juga belum ada waktu itu, hanya dari pantai langsung pasir ya semuanya, jadi tidak ada penghijauan, tidak ada semacamnya. Coba kita lihat bagaimana gumuk yang aslinya dulu. Nah, ini adalah bentuk gumuk atau gunung anakan. Nah, bentuk-bentuk lubang seperti ini terjadi karena proses air ya, proses hujan. Nah, jadi kalau dilihat dari bentuk batuannya, ini adalah batu gamping. Nah, bentuknya seperti ini ya, batu kapur ya. Daerah ini sangat beda, yaitu tidak ada batu andesit ya, batu hitam atau batu Merapi itu tidak ada, karena ini unsur dari bawahnya memang lempengan bumi yang masuk wilayah Australia. Nah, ini daerah pengangkatan yang pertama. Nah, kemudian antara tempat ini dengan gunung-gunung yang ada di sebelahnya berkisar antara 2 km atau 2000 meter tempat ini. Ini adalah tempat gumuk seperti yang ada di Cempuri ya. Nah, selanjutnya saya ambilkan sebuah tempat yang masih asli ya, banyak dulu tumbuh pandan semacam ini. Kemudian tempat ini ya, pasir juga masih asli, juga tidak ada unsur-unsur bangunan ya, semuanya masih alami. Nah, dulu hampir di semua tempat bentuknya seperti ini. Nah, tempat ini dengan pegunungan kira-kira berjarak 2000 meter ya. Nah, dulu tempat seperti ini memanjang dari
sisi timur ya, dari Parangtritis memanjang sampai ke perbatasan Sungai Opak. Ya, daerah yang belum diambil pasirnya bentuknya masih alami ya, seperti ini. Ini adalah salah satu daerah yang masih dilindungi ya. Tempat ini menghubungkan antara pantai dan jalan masuk, jalan utama Parangtritis. Nah, jadi dari tempat ini termasuk tempat yang tinggi, kemudian kita mengarah ke arah laut sana, itu juga terjadi tebing-tebing ya, semacam elevasinya yang tidak merata ini. Ada daerah tinggi, ada daerah rendah, juga dipengaruhi oleh faktor angin ya pada saat itu. Nah, mari kita menuju ke arah pantai. Ini adalah salah satu contoh tempat yang paling rendah ya. Dari sini tempat yang paling tinggi ya. Kemudian ini tempat yang paling rendah. Nah, di depan kita ada pasir gundukan. Nah, ini. Saat ini saya berada di tempat yang paling tinggi, daerah yang pasirnya dari posisi ini bisa memandang ke arah segalanya ya. Bagaimana kita melihat ujung timur Parangtritis, bagaimana mengenai pasir atau sen ya, yang berasal dulunya dari gunung berapi, kemudian melewati sungai ya, sungai terbesar yaitu Sungai Opak, kemudian masuk ke laut. Nah, dari laut dihempaskan lagi ke daratan, kemudian terbawa oleh angin ya, hingga berjarak lebih dari 1 kilometer atau 1000 meter. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini semua proses angin ya. Jadi sedimen atau pasir endapan itu tidak ada di dalam laut ya, prinsip. Semuanya hanya ada di pinggir, dan semua yang berasal dari luar laut maka juga akan dihempaskan lagi ke daratan. Entah itu benda apapun, rekan-rekan, dari bentuk cempuri ya tadi yang saya tunjukkan, tempat yang munculnya batuan lurus ke arah selatan. Nah, dari arah ke lurusnya ini, maka di situ terdapat palung yang sangat luas ya. Tempat itu sangat dalam dan sangat luas, sehingga seseorang yang masuk ke tempat itu akan hilang ya. Ini hanya lurus. Nah, bagaimana palung itu terbentuk? Nah, itu sejak dulu waktu terjadi gempa bumi ya.
maka terjadilah dislokasi yang sangat parah ya. Jadi membentuk suatu palung. Jadi bentuk asli dari lautan itu seperti juga bentuk daratan ya, seperti inilah, seperti bentuk gunung itu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan juga bentuknya seperti daratan ya. Ya, ada yang tinggi juga, ada yang rendah. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, palung itu lurus dengan arah selatan. Nah, tadi yang saya sebutkan orang di daerah Bantul mengatakan Cempuri itu adalah made in Dinas Kebudayaan ya. Jadi tempat itu sebenarnya tidak hanya satu tempat. Nanti kita akan kunjungi seperti apa gumuk itu munculnya ya. Jadi proses gempa bumi terus dan sebelumnya juga mengalami perubahan. Nah, bagaimana proses terjadinya gunung ini juga karena perubahan dari dalam bumi ya. Jadi daerah yang mengalami pengangkatan ya karena proses dari seperti ini bentuk memanjang. Ini saya sampaikan bentuk memanjang dari dari sini. Ini belum ada bangunan ya, memanjang sampai ke barat itu belum ada bangunan. Nah, bentuk asli dari pantai bentuknya seperti ini juga. Pantai berlaku juga untuk pantai-pantai yang lain ya, hanya saja bentuk pasir atau batuannya itu berbeda. Kalau di situ ada gunung berapi maka pasir bentuknya seperti ini. Ini adalah endapan dari batuan watu hitam ya. Ya, bentuknya itu dari watu hitam ini melalui proses aliran sungai dan memakan waktu yang panjang. Ini kalau diambil jarak ya, ini sekitar 70 km dari pusatnya ini, dari pusat lubang ya, dari pusat lubang Merapi yang mengeluarkan ini melalui sekitar 70 dan dengan jarak yang berkelok ya, seperti ini. Jadi palung ya, kemudian kita akan mengarah ke daerah yang paling timur sendiri. Pandangan dari arah bendera yang kita lihat ini, nah di situ pasir yang terakhir ya, yang dari arah ujung timur. Nah, dari timur bendera itu ke sana, ke arah gunung itu sudah tidak ada pasir ya, karena pasir berakhir di barat gunung itu. Nah, tapi kalau kita lihat secara fisik ya, Parangtritis ini adalah wilayah Indonesia. Kemudian dia berada di DIY ya, wilayah Yogyakarta. Tapi kalau kita melihat dari unsur geologis ya, ini sebenarnya sudah mengikuti lempengan Australia ya, jadi bukan Asia ini ya. Yang membedakan yaitu adalah batas Sungai Opak ya, dari tempat ini ke barat sana ya. Nah, di sana akan ketemu Sungai Opak. Nah, ini tadi yang saya katakan palung itu sudah mengikuti lempengan bumi Australia ya, juga sudah bukan masuk wilayah Indonesia ya. Jadi pada waktu dulu terjadi proses pengangkatan bumi ya, menurut sejarah geologi bahwa daerah itu mengalami kenaikan karena perubahan lempengan bumi, daerah mengalami kenaikan ya.
ada juga mengalami penurunan. Nah, itu yang menyebabkan daerah itu tinggi, daerah itu rendah. Kadang ada di daerah lautan yang mengalami pengangkatan, maka akan timbul pulau baru ya. Tapi ada juga daerah yang mengalami kenaikan. Nah, ini daerah mengalami kenaikan ya. Jadi ciri-ciri umum bahwa daerah yang mengalami pengangkatan itu akan meninggalkan gumuk atau daerah yang paling rendah sendiri ya. Itu dari satu kesatuan gunung tapi juga mempunyai jarak yang jauh. Nah, dari Parangtritis ini ke arah gumuk tadi yang orang menyebut Cempuri itu berjarak sekitar hampir 4 km ya jaraknya. Itu montolan pertama kecil. Nah, ke arah utara itu sampai di Imogiri ya. Di Imogiri selatan makam ya. Selatan makam Imogiri, tepatnya itu di selatan Pasar Lama Imogiri. Mari kita kunjungi di sana. Ini adalah tempat yang paling rendah ya, yang mengalami dislokasi bumi. Nah, tampak dari jauh keadaan seperti ini gumuk. Nah, kemudian kita lihat dengan jarak 2000 sampai 3000 meter itu gunung induk yang memanjang. Ini. Nah, di samping Imogiri dan Cempuri Parangtritis ada satu lagi yaitu di Kebon Agung. Nah, tempat itu dipakai untuk kuburan saat ini.